Tadi dikatakan bahwa Nabi Yusha bin Nun ingin sholat asar. Apakah nama-nama sholat wajib sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW? Ini termasuk khilaf bainal ulama, tetapi yang rajih sama. Yang rajih sama. Jadi sholat seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu sama. Ada asar, ada maghrib, ada isya, subuh, dan seterusnya. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tawaruk, ada iftiras, sama. Mana dalil? Nabi SAW pernah mengimami 124.000 nabi di masjid Ilya, Baitul Maqdis. Di situ Nabi tidak menjelaskan. Di situ Nabi tidak mengatakan, mohon kalian para nabi, para rasul mengikuti cara solatku. Ya. Artinya apa? Sama. Ruku, sujud, i'tidal sama. Bagaimana mungkin orang-orang yang dicap pelaku bid'ah yang mereka dengan susah payah beribadah dengan ikhlas terancam neraka? Yang mengancam neraka siapa? Yang mengancam mereka masuk neraka siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana ancaman Nabi kok salah? Nabi salah berarti? Kalau Nabi salah berarti Allah salah. Yang mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang bilang itu siapa? Nabi SAW. Ya. Hati-hati kalian terhadap semua ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Semua ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat tempatnya di neraka. Hukum asal ibadah apa? Hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ketika Rasul dan para sahabat tidak pernah menjalankan, haram bagi kita menjalankan. Rasul dan para sahabat kenal maulid Nabi, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tibul qulub. Rasul dan para sahabat tidak mengenal itu semua. Karena itu bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Kalau bid'ah itu boleh, maka silahkan azan hayya ala sholat 3 kali. Silahkan qomat sebelum sholat tarawih. Silahkan azan dan qomat sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha. Mereka tidak berani melakukan, dan itu betul. Karena apa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan itu. Jika sholat 2 rakaat dan sholat witir 3 rakaat, apakah duduk tahiyat akhirnya iftiras atau tawarruk? Sama, ini juga khilaf bainal ulama, tapi yang rajih insyaallah bahwa Rasulullah ketika duduk at-tahiyat akhir, yang dimaksud at-tahiyat sebelum salam, maka beliau duduk tawarruk. Bagaimana ketika sudah ngaji sesuai sunnah, menjalankan sholat 5 waktu, tapi masih berbuat maksiat? Adakah manusia yang tidak berbuat maksiat? Tidak ada. Tidak ada. Apakah para sahabat juga berbuat maksiat? Iya. Gak ada. Kalau tidak berbuat maksiat sama sekali, ya malaikat jadinya.
Ya. Nggak ada manusia yang tidak berbuat maksiat. Ya. Maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, pasti. Gitu. Nah, karena setiap hari kita pasti berbuat maksiat, sadar atau tidak, maka yang sadar jangan. Yang sadar jauhi. Apa? Jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi, jauh dari korupsi. Ketika itu semua kita jauh, dengan demikian kita pasti tidak maksiat. Kata siapa? Masih ada maksiat dari mata kita, dari telinga kita, dari hati kita. Ya. Nah, maka Allah Maha Penerima Taubat. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.